Salam sehat untuk kita semua, kembali lagi dengan channel MacLab ID, saya Benny, dan hari ini kami akan kembali menghadirkan konten tentang pengujian power supply. Yang menjadi giliran yang akan kami uji pada hari ini adalah sebuah power supply terbaru yang dirilis oleh S-Power yang merupakan salah satu brand lokal yang beredar di Indonesia, didistribusikan oleh PT Andal Global Solusindo. Jadi, penasaran seperti apa kemampuan dari power supply lokal ini? Tonton video pengujian kami dari awal sampai selesai. Beberapa dari kalian pasti sudah pernah mendengar brand atau merek dari S-Power yang merupakan brand lokal yang diusung oleh PT AGS. Selain beberapa produk yang sudah pernah kami review seperti SSD kemudian casing, S-Power juga memiliki sebuah line up produk dari kategori jenis power supply desktop untuk PC. Nah, kali ini yang dihadirkan di studio kami adalah S-Power seri FP550 dan sesuai dengan model namanya, itu menunjukkan kapasitas atau wattage dari si power supply ini yaitu di 550 watt. Pertama sekali yang menarik perhatian kami adalah logo 80 plus yang ditampilkan di kemasannya. 80 plus bronze ini bukan hanya sekedar 80 plus bronze, tetapi kalau kita perhatikan, beberapa brand lain itu membuat atau mensertifikasikan power supply entry level mereka yang memiliki efisiensi 80 plus bronze biasanya pada 80 bronze 230V IU atau tegangan inputnya itu single input yaitu di 200 sampai 240 volt. Tetapi si S-Power brand lokal ini dia menawarkan sebuah efisiensi 80 plus bronze yang memiliki full range antara 110 sampai 250 volt. Artinya, problem yang terjadi pada input atau kondisi kelistrikan di mana tegangannya tidak stabil, seperti di Indonesia seharusnya tegangan itu 220 volt. Tapi pada kenyataannya di banyak daerah, di banyak lokasi, di banyak tempat, banyak tegangan yang jauh di bawah 220, bahkan bisa di bawah 150 volt. Di sini fungsi dari power supply S-Power FP550 ini bisa diandalkan karena dia tidak hanya menerima single input tetapi full range dari 110 hingga 240 atau 250 volt. Untuk desainnya sendiri tidak ada yang istimewa-istimewa banget ya. Kita bisa lihat kemasan atau bagian dari pelindung penutup cover power supply ini berwarna hitam. Kemudian ada sebuah kipas 12 cm yang bertugas untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam power supply ini. Kemudian kabel-kabelnya juga masih warna-warni. Kabel sleeve hanya ada di bagian 24 pin yang ke motherboard, sedangkan casing lainnya itu dia masih menggunakan sistem perkabelan yang tradisional, yaitu ada warna-warni. Dia belum sleeving atau belum menggunakan black ribbon cable yang seperti biasa kita temukan pada power supply dengan tema gaming lainnya ya. Ya apalagi RGB, pasti RGB-nya ini di power supply ini tidak ada. Lalu kita bisa melihat juga ada saklar on-off yang berada di bagian belakang. Ini penting untuk menjaga agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berdampak negatif ketika ada arus yang sangat besar masuk ke dalam si power supply. Jadi saklar ini juga memiliki perlindungan untuk itu ya. Jadi dia menghold. Kembali ke kabelnya, kabel yang digunakan di S-Power FP550 ini adalah 18 AWG. Bagi kami ini sudah melebihi standar semua power supply entry level yang kami tahu, terutama brand-brand lokal, di mana biasanya power supply itu menggunakan kombinasi antara 18 AWG dan 12 AWG. Tetapi di S-Power ini mereka menawarkan semua kabelnya itu 18 AWG. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika daya yang besar dibutuhkan oleh kartu grafis atau motherboard ketika mengangkat sebuah prosesor yang high-end, ini bisa dijamin hantaran dayanya dengan kualitas AWG yang cukup baik dari S-Power. Fitur aktif PFC tentunya ada ya di power supply ini. Jadi untuk topologinya dia menggunakan topologi dual forward plus aktif PFC, dan aktif PFC ini baru akan bekerja ketika kondisi dari power supply ini load. Seperti kita tahu untuk aktif PFC angkanya harus berada di atas 0,9 power factor ya. Desain single rail plus 12 volt juga diusung oleh power supply ini. Ini penting karena mengingat kebutuhan dari peripheral seperti kartu grafis ataupun prosesor saat ini untuk jalur 12 volt ini cukup besar. Apalagi saat kita menggunakan prosesor yang high-end atau kartu grafis yang ya cukup modern.
yang memiliki batasan rekomendasi power supply di angka 550 watt. Jalur tunggal atau single rail 12 voltnya sendiri itu bisa mampu menghandle hingga 434 watt. Ini sudah lebih dari cukup untuk bisa menghidupkan sebuah prosesor dan kartu grafis modern. Kemudian kalau kita kembali sedikit mengulas tentang kabelnya, kita bisa melihat ada 4 buah kabel SATA, 2 buah kabel molek, masih menyertakan kabel daya untuk floppy disk, ya di mana udah lebih dari 20 tahun kita tidak pernah menggunakan lagi konektor power dari power supply untuk floppy disk, karena floppy disk sudah tidak ada lagi di market dan tidak pernah lagi digunakan. Tentunya ada kabel 24 pin yang ke motherboard, kemudian kabel 4+4 pin EPS untuk suplai daya ke prosesor, dan ada 2 buah kabel PCI Express yang menggunakan kombinasi 6+2. Fitur-fitur semua tadi itu tidak akan ada gunanya jika power supply ini tidak dilengkapi dengan proteksi yang cukup memadai. Disinilah S-Power memberikan proteksi yang menyeluruh terhadap semua fitur yang ada. Kita bisa lihat beberapa proteksi penting seperti OCP, OTP, OPP itu bisa, bahkan short circuit protection juga disertakan oleh power supply ini, menjamin agar tidak terjadi masalah pada komponen ketika ada output atau input listrik yang tidak stabil ketika harus di-output ke komponen kita. Ingat, power supply di sini berfungsi sebagai merubah arus AC, arus bolak-balik menjadi arus arah atau arus DC. Jadi output dari DC ini yang harus memiliki banyak perlindungan agar komponen yang terhubung dengan kabel-kabel dari power supply ini tidak mengalami kerusakan. Demikian ulasan singkat tentang S-Power ini. Kita akan memulai pengujian. Kita akan menggunakan komponen yang nyata dari PC untuk menguji kemampuan dari si power supply ini. Kami menggunakan prosesor Intel Core i9 12900K, kemudian motherboard dari Gigabyte Z690 Aero G, lalu memori Kingston Fury DDR5 16GB x 2 dengan kecepatan DDR5 4800, kemudian sebuah NVMe SSD, kartu grafis Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual, dan tentunya power supply S-Power FP550. Untuk pendingin prosesor sendiri kami menggunakan solusi dari Cooler Master Flux 360, dan kami menghubungkan sebuah digital multitester ke bagian konektor PCI Express yang tersambung ke kartu grafis untuk mengukur tegangan 12 voltnya, serta sebuah power meter untuk mengukur total watt atau kebutuhan listrik AC yang dibutuhkan ketika power supply ini dibebani beberapa pengujian langsung. Kita akan mengujinya dengan game, kemudian kami akan coba memaksa power supply ini mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan kita bisa lihat nanti seperti apa performanya. Selanjutnya, kami akan mencoba untuk mendraw semaksimal mungkin yang bisa dikeluarkan oleh si power supply ini ketika kita memaksa dia menjalankan rendering yang menggunakan semua core dan semua thread. Jadi di sini kita gunakan Cinebench R23 dengan prosesor Core i9 12900K. Di sini sedang berjalan dan kita bisa lihat total konsumsi daya yang tercatat di power meter sekitar 350 watt saat dia melakukan rendering, dan tegangan terbaca 12 volt atau 12,0 sekian lah ya. Dan kalau kita lihat di HW Info juga menunjukkan angka yang kurang lebih sama di jalur 12 voltnya, yaitu di sekitar 12,0 sekian. Di sini kita bisa melihat bahwa power supply ini juga cukup mampu untuk menghandle sebuah prosesor yang haus daya seperti Core i9 12900K. Benchmark Furmark yang menjadi momok bagi kebanyakan orang ya. Jadi orang itu berusaha menghindar benchmark ini karena katanya bisa merusak GPU. Yang menurut kami pribadi sebenarnya ya itu nggak tepat ya, karena Furmark ini sudah lama dan nggak mungkin aplikasi ini ada kalau dia akan merusak sebuah komponen atau peripheral kita. Di sini kami jalankan untuk membuktikan seberapa besar jalur single rail 12 volt yang dimiliki di S-Power FP550 ini bisa menghandle sebuah kartu grafis GeForce RTX 3060 Ti. Seperti kita tahu bersama, rekomendasi kapasitas power supply untuk GPU ini di state atau dinyatakan oleh Nvidia berada di angka power supply rekomendasi di angka 550 watt ke atas. Di sini kita lihat pembacaan di HW Info, tegangan 12 voltnya adalah di 11,8 sekian.
sampai 11,9. Demikian juga pembacaan di multitester ini terbaca di angka 11,8 hingga 11,9. Dan ini masih dalam toleransi sebuah tegangan 12 volt yang masih dianggap dalam kondisi normal. Iseng-iseng kami mencoba mendraw semua daya yang bisa di-output oleh si power supply ini. Kami menjalankan sign bench untuk memaksa prosesor berjalan 100%, dan di belakang kami juga menjalankan Furmac untuk kartu grafisnya. Kita lihat di sini total konsumsi listrik itu di angka 530 sekian watt ya. Dan tegangannya terbaca naik turun antara 11,7 sampai 11,8. Demikian juga pembacaan yang ditampilkan oleh si HW Info juga menunjukkan angka yang sama untuk rel 12 voltnya, antara 11,6 sampai 11,8. Jadi dia naik turun itu ketika sign bench-nya itu looping ya. Jadi terlihat ada span yang cukup besar, padahal enggak, karena pada saat itu ada sepersekian detik atau beberapa saat ada jeda ketika sign bench ini kembali relooping untuk benchmarknya. Jadi overall kita bisa lihat power supply ini mampu mengeluarkan atau bisa mensuplai daya yang kami rasa ini hampir tidak pernah bisa kita simulasikan pada aplikasi nyata ya, di mana prosesor itu berjalan 100%, dan ingat kita pakai prosesor yang paling tinggi dari seri Intel, dan juga kita memaksa kartu grafisnya menjalankan sebuah aplikasi yang juga tidak umum digunakan pada aplikasi sehari-hari. Kita mulai menguji power supply S-Power FP550 ini dengan menggunakan sebuah game Shadow of the Tomb Raider. Ini benchmark. Kita jalankan di benchmark, mode benchmarknya dengan resolusi Full HD 1920x1080. Kita sudah menghubungkan digital multitester kita ke bagian konektor yang terhubung dengan kartu grafis Palette GeForce RTX 3060 Ti, dan kita dapatkan angka saat ini ketika sedang menjalankan game atau menjalankan benchmark ini di angka 11,8 sampai 11,9 ya, dan konsumsi dayanya total ada sekitar 360-an maksimum atau 370 lah ya, yang terbaca melalui power meter yang kami gunakan. Jadi di sini kita bisa melihat secara nyata bahwa ketika kita bermain game, seperti inilah kira-kira konsumsi daya ketika kita menggunakan sebuah Core i9 12900K dan kartu grafis GeForce RTX 3060 Ti ketika sedang bermain game. Ada satu fitur yang memang sering dilupakan, yaitu kemampuan power supply melakukan sleep pada sebuah sistem yang cukup high-end. Dan ini memang memerlukan requirement dari power supply itu sendiri, khususnya di tegangan atau jalur plus 5 VSB. Kalau kita lihat di power supply ada satu kolom di bagian spesifikasinya yang bertuliskan plus 5 VSB. Inilah yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi sleep, kemudian semua daya yang berhubungan atau semua kelistrikan yang berhubungan dengan output di USB juga dikelola oleh plus 5 VSB. Di sini kita dalam kondisi idle, kita lihat konsumsi daya saat idle itu di angka 63 watt. Lalu kita akan coba melakukan sleep. Sekarang sistem akan berada dalam keadaan sleep. Kita lihat semuanya tidak berjalan. Kipas-kipas di AIO juga mati. Kemudian pompa mati. Bahkan lampu yang ada di kartu grafis juga mati. Kita bisa lihat konsumsi daya saat sleep ini hanya di angka 3 watt saja. Lalu kita akan coba wake up. Apakah sistemnya itu wake up? Kita lihat nyala LED di kartu grafis dan di AIO juga sudah mulai menyala, dan kita bisa mendapatkan sistem kita kembali dengan cepat. Ini artinya bahwa sirkuit di plus 5 VSB S-Power FP550 ini bisa bekerja dengan baik, bahkan pada sistem yang cukup modern. Kalau kita katakan cukup modern, ini sangat modern ya, dengan spesifikasi pengujian yang kami pakai. Dari pengujian kami bisa mengatakan power supply ini adalah power supply yang oke. Kami katakan oke karena dari sisi performanya dia standar. Tidak ada yang terlalu berlebihan dari sisi performa. Tetapi kalau kita menyinggung dari sisi penawaran efisiensi 80 plus bronze full range, ini power supply menjadi sebuah keuntungan atau sebuah kelebihan yang mungkin tidak
atau jarang dimiliki oleh power supply sekelas lainnya. Maksud kami di harga yang sama. Ini satu harga yang cukup kompetitif dengan kapasitas 550 watt, ditawarkan dengan sebuah efisiensi yang full range, dan performanya juga tidak, ya kalau dikatakan oke, sangat-sangat oke, ya. Dan kalau kita lihat dari estetikanya memang harus ada perbaikan dari S-Power ini sendiri. Seperti ya tadi kabel-kabel yang masih warna-warni itu harusnya ya bisa diganti dengan black ribbon kabel atau kabel pipih yang biasa digunakan di umumnya power supply mainstream saat ini. Kemudian mungkin bisa menghilangkan kabel ini floppy di situ. Itu bisa digantikan atau disubstitusikan dengan kabel SATA ataupun kabel molek, ya bisa salah satu dipilih. Karena mengingat saat ini kebutuhan kabel SATA itu nanti bukan hanya untuk menghidupkan hard disk atau memasok daya untuk hard disk atau SSD, tapi kita bisa lihat beberapa RGB controller itu juga menggunakan power dari kabel SATA. Demikian juga dengan beberapa AIO, pompanya juga ada beberapa yang digerakkan atau daya yang digunakan di AIO tersebut menggunakan kabel dari SATA. Jadi penggunaan kabel SATA harusnya bisa ditambahkan, tidak hanya 4, mungkin bisa menambahkan 1 atau 2 kabel SATA lagi agar melengkapi fungsi dari si power supply ini. Untuk garansi sendiri, PT Andal Global Solusindo menawarkan garansi selama 2 tahun atau 24 bulan untuk power supply S-Power FP 550 watt ini. Demikian konten kami kali ini, semoga berguna. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar jika kalian merasa atau melihat konten kami ini menarik. Silakan bertanya, kami akan berusaha menjawab semampu kami. Terima kasih, salam sehat, dan sampai bertemu di konten My Club ID berikutnya.